Usai menjalani sidang kurang lebih 3 bulan, Jessica Kumala Wongso akan menghadapi sidang pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hari ini. Untuk mengetahui jalannya persidangan, sudah ada reporter Tika Beremau dan juru kamera Ricky Rusdiana, serta Nova Maulana langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tika, apakah sidang dengan agenda pembacaan tuntutan ini sudah dimulai? Ya Egan, agenda persidangan pada hari ini yaitu pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dalam kasus kematian Mirna Salihin yaitu Jessica Kumala Wongso diagendakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11 saat ini persidangan juga belum dimulai. Baru terlihat tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yang telah masuk ke dalam ruang sidang. Namun untuk Jaksa Penuntut Umum hingga saat ini belum terlihat di dalam ruang sidang. Namun seluruh berkas yang disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ini sudah siap, di mana Jaksa Penuntut Umum ini mendakwa Jessica dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, di mana dalam hal ini Jaksa yakin bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso ini merupakan pelaku dari pembunuhan Niwayan Mirna Salihin dengan memasukkan racun sianida ke dalam kopi Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada Januari 2016 yang lalu. Kalau kita mereview kembali jalannya persidangan selama ini, kita melihat bahwa Jessica sebagai terdakwa dalam kasus ini selalu konsisten dan terus mengelak bahwa atau membantah bahwa dia yang merupakan pelaku pembunuhan Mirna. Dan sampai saat ini pun Jaksa Penuntut Umum belum dapat memberikan atau menyatakan motif pembunuhan kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso, dan sampai saat ini pun Jaksa belum dapat menghadirkan saksi fakta yang dapat menunjukkan atau yang melihat bahwa Jessica lah yang menabur sianida ke dalam kopi dari Mirna Salihin, di mana Jaksa mendasarkan dakwaannya kepada CCTV atau rekaman CCTV dari Cafe Olivier, dan rekaman CCTV ini belakangan dinilai tidak sah oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso karena menurut Otto Hasibuan bahwa KUHP yang bisa dijadikan alat bukti hanya terdakwa, keterangan saksi, dan juga surat. Namun bila kita melihat dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE nomor 11 tahun 2008, di situ menjadi dasar hukum bahwa alat bukti elektronik, baik informasi elektronik maupun dokumen elektronik ini juga dapat diterima di dalam persidangan selama memenuhi persyaratan yang berlaku. Dan memang selama persidangan yang telah berlangsung 3-4 bulan ini pun pengacara Jessica yakin bahwa kliennya ini akan dibebaskan karena ia yakin bahwa Mirna ini meninggal bukan karena racun sianida. Namun tentu kita menunggu keputusan dari majelis hakim karena dalam hal ini majelis hakimnya lah yang berwenang untuk mengambil keputusan apakah Jessica ini terbukti bersalah atau tidak. Egan. Tika, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga Mirna berkaitan dengan sidang hari ini? Ya, tadi Egan kami sempat bertemu dan berbincang dengan ayah dari Mirna Salihin yaitu Darmawan Salihin, di mana ia mengatakan bahwa ia telah menyerahkan sepenuhnya tuntutan dan juga keputusan kepada pengadilan. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami tadi dengan ayah Mirna yaitu Darmawan Salihin. Saya percaya pengadilan di negara kita yang tercinta ini bisa berjalan dengan semestinya ya. Jadi jaksa sudah nuntut, biar aja nanti apa yang keputusan jaksa dan hakim kita terima. Toh Mina udah nggak ada. Ya, mau ngotot sampai mana juga menang pun Mina nggak bangun atau gimana. Tapi kalau saya sangat yakin bahwa pelaku akan dihukum yang seberat-beratnya gitu. Ya Allah itu tidak tidur ya, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Setelah kita nanti mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum hari ini, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan pledoi, replik, duplik pada pertengahan Oktober. Dan rencananya putusan hakim untuk kasus ini kemungkinan akan dibacakan pada akhir bulan ini. Masih terkait dengan kasus dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, Egan, terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso akan menjalani sidang tuntutan. Selama ini Jessica selalu mengelak setiap dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum.
Jessica Kumala Wongso selama ini selalu menegaskan dirinya bukanlah pembunuh Mirna. Namun jaksa tetap berkeyakinan Jessica adalah pembunuh Wayan Mirna Salihin. Rencananya sidang ke-27 kasus kematian Wayan Mirna Salihin ini akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum tetap berkeyakinan bahwa Jessica melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.